Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Kerajaan Aceh, nama saya Tunggal Priyo. Nama saya Bintang Reza. Nama saya Batik Lagu. Nama saya Tara Aprilia. Tujuan kita membuat video podcast tentang sejarah Aceh itu adalah dengan dibuatnya program Rumah Kuno Terungkap dengan tujuan bahwasanya agar masyarakat terutama pelajar mengetahui serta memahami bahwa terdapat kerajaan yang dahulunya dibangun untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Di program ini kita akan mengulik lebih dalam lagi mengenai sejarah terungkapnya kerajaan Aceh. Cukup sekian tujuan dari GKT ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel GKT Gemah Kuno Terungkap. Di podcast pada kali ini gua bakal menceritakan atau kita akan menanya-nanyakan mengenai kerajaan Aceh. Sebelumnya nggak bakal afdol dong kalau kita belum kenalan sama narasumber yang ada di sini. Sebelumnya izin perkenalkan dulu, nama gua Bintang sebagai presenter yang ada di sini. Nama gua Gwen sebagai narasumber. Gua Batik Lagu, Batik narasumber. Dan nama gua Tara Aprilia sebagai narasumber. Nah, seperti yang kalian ketahui, GKT ini kita akan membahas mengenai sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Kali ini pokok pembicaraan kita ada di Kerajaan Aceh. Gue bakal nanya sedikit-sedikit dulu kepada Tara kemungkinan ya. Kalau boleh tahu tuh Kerajaan Aceh tuh berdirinya kapan sih? Oke, jadi kerajaan Aceh ini tuh dia berdirinya di tahun 1496 ya teman-teman. Dan dia ini tuh didirikannya oleh Sultan Alimugayat Shah. Dan letaknya ini tuh di Aceh, tapi lebih spesifiknya itu di kota Lhokseumawe, seperti itu. Oh ya, untuk yang membawakan Kerajaan Aceh tersebut ke sini tuh siapa? Kalau bisa tahu? Dia itu tadi yang membangun itu tuh si Alimugayat Shah. Alimugayat Shahnya itu. Iya, betul sekali. Gue juga bakal bertanya-tanya nih mengenai perkembangan atau masa kejayaan dari Aceh tersebut. Nah, kemungkinan gue sedikit tahu sih yang mengenai Kerajaan Aceh itu. Kalau yang gue ketahui tentang Kerajaan Aceh tersebut tuh, di Kerajaan Aceh itu pasti memiliki kesultanan ya kan? Ya, pasti. Ya pasti banget sih memiliki kesultanan guys. Tapi yang fun fact-nya nih ya, kesultanan di Kerajaan Aceh itu dia disetir sama orang-orang kaya atau biasa disebut ulu balang. Dia itu yang menyetir kesultanan-kesultanan itu guys, kalau kalian ketahui ya. Terus juga gue bakal ngasih tahu sedikit tentang Hikayat Aceh 3 sih. Hikayat Aceh 3 tuh menuturkan sultan yang diturunkan paksa, diantaranya Sultan Sri Alam. Dia digulung pada tahun 1579 guys, karena perangnya yang sudah melampaui batas dan membagi-bagikan harta. Juga sempat baca di web tuh kayak masa perkembangan Kerajaan Aceh itu tuh kayak gimana ya? Bentar ya. Oh iya, Kerajaan Aceh tuh bener gak sih mencapai puncaknya pada saat dipimpin sama Sultan Ismail Marzuki? Ismail Marzuki. Tapi Sultan dia raja Iskandar Muda coy. Juga sempat baca nih di web mengenai kejayaan Sultan Kerajaan Aceh. Itu benar gak sih kejayaannya itu memuncak pada saat dipimpin sama Sultan Iskandar Muda itu benar? Kalau itu sih pada tahun berapa sih? Setahu gue nih ya, yaitu tahunnya tuh 1607 sampai 1636. Oh berarti Sultan Iskandar Muda ini termasuk orang bersejarah lah ya di Kerajaan Aceh tersebut. Iya. Oh, ini
kali juga kayak pendatang itu sama pelajar itu ada yang menetap ke kerajaan Aceh untuk menikahi warga lokal. Itu mitos apa fakta sih kalau boleh tahu? Karena yang gue tahu itu ya, ini setahu gue aja. Iya. Karena yang setahu gue kan gue tahu itu Sultan Iskandar Muda yang membawa kerajaan Aceh ke bidang perdagangan. Itu sih setahu gue. Oh, makanya banyak kayak pedagang-pedagang itu pada menetap ke kerajaan Aceh dan akhirnya dia nyaman mungkinnya di kerajaan Aceh tersebut, di Aceh ini dia menikahi warga lokal gitu ya. Terus dia akan berbaur dengan budayanya gitu ya. Iya betul. Betul kayak gitu. Oke. Gue juga mau nanya nih, kan kalian tahu sedikit tentang kerajaan Aceh ya. Kalau kalian tahu tuh peninggalan apa aja sih yang ada di kerajaan Aceh ini sampai saat ini gitu? Oke, gue bakal jawab ya. Jadi di peninggalan kerajaan itu tuh udah banyak banget yang bisa kita tahu. Yang pertama itu pasti Masjid Baitur Rahman. Pasti Oh, kalian iya. tahu dong. Dia tuh aku udah tahu. Iya, karena itu dia populer banget. Terus dia itu terus juga ada Taman Sari Gunungan, Benteng Indrapatra, Meriam Kesultanan Aceh, Makam Sultan Iskandar Muda itu juga ada. Terus juga ada uang emas kerajaan yang dulunya itu dipakai buat mereka tuh apa ya, bertukar kayak untuk jual-jual gitulah. Jual barang. Iya, Satu lagi. betul. Terus juga ada hikayat Aceh yang berupa karya sastra, dan dari banyaknya peninggalan itu tuh ada satu peninggalan yang ada cerita uniknya. Oh iya, Apa tuh tuh? boleh tahu tuh apa? Itu ada di Meriam Kesultanan Aceh. Nah, jadi sebenarnya itu Meriam itu tuh pernah diambil sama kolonial Belanda pas mereka tuh kesini. Jadi tuh sebenarnya si Meriam itu tuh didapat dari Sultan Turki. Jadi dari apa ya namanya, orang-orang Aceh ini tuh mereka ke Turki pada masanya. Waktu itu mereka pada mau datang nih, mau ketemu sama si siapa namanya? Kesultanan, bukan Kesultanan Orang Aceh. Iya, Kesultanan Aceh. Sultan anaknya ya. Gue lupa namanya siapa, tapi itu mereka kesana dan mereka tuh mau bawa-bawa lada gitu. Mereka mau ngasih hadiah gitu ke si Sultan Turki ini. Dan mereka tuh di sana tuh kayak berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun kali ya di sana. Dan karena lama, akhirnya si ladanya ini tuh dia makin berkurang, dan akhirnya mereka ketemu lah sama si sultannya ini. Dan sultannya itu dia kayak ngasih apresiasi gitu lah, akhirnya ngasih meriam, dibawa ke Aceh. Dan waktu itu tuh pas masa-masanya Belanda jajah Aceh, itu tuh bisa dibilang Aceh itu kayak susah banget wilayah untuk dimasuki ke sama orang asing. Dan Belanda akhirnya bisa masuk ke wilayah Aceh, dan mereka tuh kayak, wah gila, gue bisa nih masuk ke wilayah Aceh, gue mau ambil salah satu dari yang mereka punya, yaitu mereka ngambil meriam itu. Dan akhirnya dibawa ke Belanda. Kalau nggak salah namanya tuh ke Arnhem, ke wilayah Arnhem yang ada di Belanda. Dan akhirnya Dari Belanda dong ya. ya betul, dan akhirnya dan sekarang si meriam itu masih ada, tapi udah dibalik lagi ke Indonesia dan ada di salah satu museum di Jakarta. Oh, untuk menjadi kenang-kenangan Iya. buat kerajaan Aceh tersebut ya. Betul. Oke, kita udah membahas kerajaan Aceh dan juga peninggalan yang ada di kerajaan Aceh. Kalian juga bakal pasti penasaran banget ya sih, gimana sih itu Aceh kerajaannya bisa runtuh gitu aja. Nah, gue bakal nanya sedikit nih mengenai runtuhnya kerajaan Aceh tersebut. Kalau boleh tahu siapa yang bakal menjawab runtuhnya? Kerajaan Aceh itu runtuhnya akibat konflik-konflik internal dan krisis. Selain itu, Belanda ke Aceh itu menyebabkan kemunduran kerajaan Aceh hingga akhirnya tumbanglah pada tahun 90-an. Terus juga ada lagi salah satu penyebabnya kerajaan Aceh itu runtuh. Nah, kerajaan Acehnya itu runtuh menyebabkan konflik internal di kalangan bangsawan. Terus juga kematian Sultan Iskandar Muda tahun 1636. Konflik sukses yang panjang ini juga berlarut-larut menyebabkan runtuhnya stabilitas dalam kepemimpinan Aceh. Ya, tadi lu juga sempat ngebahas tentang krisis kan. Nah, gue penasaran nih, runtuhnya
krisis kepemimpinan nih. Kalian ada krisis kepemimpinan yang gue tahu ada yang bisa Gue merasa sih sangat berpengaruh ya, karena yang gue tahu juga dari apa ya, kemunduran atau runtuhnya kerajaan Aceh itu kan berawal dari si Sultan Iskandar Muda ini wafat ya, pada tahun 1636. Karena sebelumnya dipegang sama si Sultan Iskandar Muda itu kerajaan Aceh tuh yaudah cuma bentar aja gitu kan. Akhirnya si Sultan Iskandar Muda ini meninggal, dan dari situlah yang gue tahu kerajaan Aceh itu sempat di apa ya, di oper-operin ke saudara-saudaranya, saudara-saudara raja ini, kayak kemana aja. Akhirnya di situ ada yang namanya konflik persaudaraan di kerajaan Aceh kayak gitu. Berarti lumayan detail banget ya kerajaan Aceh ini. Gue sebenarnya agak bingung sih, kayak gue mau nanya sedikit nih ya. Tadi kita udah bahas lumayan cukup banyak. Gue mau nanya satu dong, raja yang ada di kerajaan Aceh itu kira-kira apa aja gitu nama raja-rajanya? Kalau kerajaan di Aceh tuh ada banyak, dari sampai pertama sampai yang akhir itu yang runtuh itu. Oh iya. Nama-nama rajanya kalau boleh tahu disebutin. Oke. Kalau Sini nggak tuh. salah ada 5 ya yang terkenal ya. Nah, iya ada 5. Ya, ini gue coba sebutin ya. Iya. Yang pertama tuh ada Sultan Ali Muqiyat Shah, itu sekitar tahun 1400 sampai 1528 Masehi. Yang kedua ada Sultan Salahuddin, itu dari 1528 sampai 1537 Masehi. Yang ketiga ada Sultan Aliuddin Rahdar Shah, itu dari tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Yang keempat Sultan Iskandar Muda yang tadi kita bahas, itu dari tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Yang terakhir Sultan Iskandar Tani, itu dia dari 1636 sampai 1641 Masehi. Banyak juga ya ternyata tokoh-tokohnya. Tapi ternyata yang gue tahu itu kerajaan itu lebih dari 20 orang. Itu banyak banget. Nah, ini yang kita tahu aja ya. Oh yang kemungkinan bakal aja gitu ya. Iya. Tapi kan gak mungkin juga ya kalau kita tuh sebutin satu persatu. Iya, kemungkinan nanti penontonnya bosan banget. Oke, untuk terakhir nih, ini gue masih penasaran guys, pasti kalian juga penasaran nih. Perang saudara, siapa sih yang gak penasaran sama perang saudara nih yang ada di Aceh? Iya, itu soalnya apa ya? Historinya tuh benar-benar kayak ngebum banget. Kencang banget ya kan, perselisihannya itu tentang apa sih, internal kemungkinannya. Kemungkinan. Ekonomi, budaya, wah itu sangat kacau sih guys. Coba dong cerita dikit gitu mengenai perselisihan perang saudara ini gimana sih? Gue gak tau persisnya kayak gimana ya. Cuman ya tadi gue bilang kalau perselisihan ini tuh berawal dari si Sultan Iskandar Muda ini dia meninggal gitu. Kalau untuk konfliknya kayak gimana, gue kurang tahu persis sih. Oh gitu ya, kemungkinan juga cukup sih bisa. Ada ini juga nih, yang gue tahu juga perang saudara ini tuh dia nge-booming banget atau parah pas di zamannya tuh pemerintahan Sultan Alauddin Jauhar Alamsyah. Gue lagi baca di web nih guys, itu tuh ada di tahun 1795 hingga 1824. Itu tuh yang paling nge-booming banget dah, pokoknya yang parahnya tuh dari situ guys. Oke, udah cukup nih ya, sudah sampai kali ini. Cukup. Oke, untuk penjelasan podcast kali ini kita tutup dulu guys. Jangan lupa nonton di channel GKT, untuk deskripsinya bakal ada di bawah ini. Cukup sekian, terima kasih guys, bye bye. Sekian dari program podcast kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.